Menyaksikan program spesial Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Regional Banks yang bertajuk kontribusi BPD untuk penerapan ESG dan penguatan ekonomi daerah. Saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Bank BPD Bali, Bapak I. Nyoman Sudarma. Pak Dharma, apa kabar Pak? Terima kasih banyak telah bersama kami. Selamat siang, terima kasih Mbak Sabrina. Luar biasa. Sehat selalu Mbak. Sehat selalu Bapak, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami langsung dari sambungan dari Renon dan Pasar. Baik Pak Dharma, sebelum kita berbincang-bincang, terlebih dahulu kami ingin mengetahui perkembangan dan kinerja Bank BPD Bali serta dukungan Bank BPD Bali dalam peningkatan perekonomian dan penerapan ESG sesuai dengan tema acara hari ini Pak Dharma. Silahkan. Ya Mbak, terima kasih Mbak Sabrina, seluruh pemirsa CNBC yang kami hormati. Kami menyampaikan bahwa sampai dengan bulan September tahun 2025, aset kami berada di 42,4 triliun dengan pertumbuhan 9,01%. Dengan modal inti kami sudah menyentuh angka di 5,2 triliun dengan pertumbuhan di 25,6%. Dan juga dari sisi perkreditan bisa tercapai tumbuh 9,82% dengan portofolio kredit kami sebesar 24,7 triliun. Tentunya dari kredit yang ada, kredit modal kerja tumbuh di kisaran di 26,27%. Kemudian kredit investasi tumbuh di 13,02% dan kredit konsumer tumbuh di 2,5%. Tentunya share kredit produktif kami sebesar 59,56% dari total kredit, sedangkan kredit konsumer share-nya sebesar 40,4%. Sedangkan dana pihak ketiga itu pertumbuhan sampai dengan September tumbuh di 6,68%. Dengan porsi bahwa DPK kami sebesar 35,5 triliun dengan komposisi giro pada saat di bulan September mengalami penurunan hampir di 11,25%, dampak dari penurunan atas setoran modal dari pemerintah Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota ke BPD Bali hampir di 423 miliar, dan juga adanya perubahan untuk pencairan dana pemerintah untuk pembiayaan program-program prioritas yang dilaksanakan di semester pertama sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025. Sedangkan tabungan bisa tumbuh di 4,03% dengan pencapaian kurang lebih di 17,3 triliun dan deposito tumbuh di 22,37%. Sedangkan porsi dana pihak ketiga itu sebesar hampir di 65% dari total dana pihak ketiga. Dan terakhir bahwa laba kami bisa tumbuh di 22,14%, itu pertumbuhan yang melebihi dari rata-rata pertumbuhan laba secara nasional dengan pencapaian di hampir di 945 miliar sampai dengan posisi bulan September tahun 2025. Sedangkan untuk rasio keuangan, CAR terjaga dengan baik di posisi di 28,60% dengan rasio ROA itu mencapai di 3,90% dan rasio ROE hampir di pencapaian di 26,46% dan rasio net interest margin di 6,40%. Sedangkan dari sisi efisiensi kami bisa mencapai dengan rasio BOPO di 60,15% dan rasio NPL gross sebesar 0,85%, sedangkan rasio untuk CIR sebesar 48%. Pak Sabrina, dapat kami sampaikan bahwa pencapaian atas kinerja kami tahun 2025 sampai September didukung oleh setoran modal dari pemegang saham hampir di 423 miliar dan juga komitmen dari pemegang saham Bank BPD Bali sampai dengan tahun depan itu kami ditargetkan masuk dalam Bank KBNI 2 dengan modal inti di atas 6 triliun. Nah, ini mungkin menjadi fondasi dasar bagi kami dalam rangka peningkatan
penetrasi kami pada masyarakat dan juga peningkatan atas pendapatan asli daerah. Di luar itu kami dapat sampaikan bahwa Bank PD Bali sampai dengan posisi September ini sudah ikut serta dalam program yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia yaitu Kris Cross Border, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan kami juga sudah lulus dalam uji coba untuk Kris Cross Border dengan Jepang di bulan ini, dan juga kami sedang melakukan sandboxing untuk Kris Cross Border pada Cina dan Korea. Tentunya Bali sebagai daerah wisatawan asing tentunya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan UMKM menjadi backbone untuk pertumbuhan perekonomian Bali yang sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh di 5,95%. Kemudian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial kami hampir di posisi September 2025 sebesar 54%, didorong oleh kapasitas kami untuk peningkatan pembiayaan di UMKM. Dan tentunya kami dari program yang kami laksanakan dalam proyek-proyek infrastruktur termasuk program prioritas pembiayaan, kami mendapatkan insentif GWM sampai dengan bulan Oktober sampai dengan November nanti sebesar 4,5% yang didukung oleh insentif pada UMKM hampir di 1,3%, termasuk inline dengan materi hari ini adalah insentif hijau. Program ESG yang kami laksanakan di BPD Bali mungkin sejalan dengan program RAKB dari POJK yang dilaksanakan tahun 2017, dan OJK sudah menetapkan juga di bulan Agustus kemarin kami harus mengirim laporan climate risk stress test. Ini juga kita laksanakan dengan konsisten dalam mendukung kapasitas ESG di industri perbankan. Program ESG ini sejalan dengan filosofi yang ada di Bali, Mbak Sabrina, yaitu konsep Trihita Karana, dan diterjemahkan juga dalam program transformasi ekonomi Bali, yaitu ekonomi Kerti Bali yang telah ditetapkan oleh Bappenas, dan ini dengan tagline hijau, tangguh, dan sejahtera, dan telah diimplementasikan dalam program Perda 100 tahun Provinsi Bali, dan inline juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan suatu kewenangan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan kewenangan untuk melakukan pungutan wisatawan asing dalam rangka peningkatan kapasitas perlindungan lingkungan dan juga budaya. Untuk di UMKM, sejalan dengan program yang kami lakukan, yaitu program Go Modern, Go Digital, dan Go Ekspor. Ini mungkin kita laksanakan di Bali, dan ini kita kolaborasi dengan dinas terkait yang ada di provinsi dan kabupaten kota dalam peningkatan kapasitas bisnis Bank BPD Bali. Di luar itu, kami juga melakukan program edukasi dan literasi keuangan dengan melaksanakan program, dan hari ini, bulan ini merupakan bulan inklusi keuangan. Kami menggencarkan program Goes to School, Goes to Campus, dan program Goes to Banjar. Kalau di Bali ada kekhususan, Goes to Banjar ini kami fokuskan kepada gender, yaitu wanita. Hal ini sejalan dengan program daripada ESG juga dalam rangka peningkatan kapasitas bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan visi misi Bank PD Bali yang ada, yaitu roadmap 2026 sampai 2030. Kami mempunyai roadmap berkaitan dengan program harmonis produk dan layanan Bank BPD Bali dikaitkan dengan program ESG. Kemudian juga kami sampaikan bahwa Bank BPD Bali sampai dengan semester pertama tahun 2025 telah mendapatkan penilaian dari OJK berkaitan dengan tingkat kesehatan bank dengan posisi seluruh parameter, baik itu tata kelola, permodalan, rentabilitas, dan GCG, itu semuanya nilai 2. Mungkin itu Mbak Sabrina materi yang kami sampaikan. Tentunya program yang kami lakukan ini sampai dengan September 2025 memberikan efek positif dan kinerja yang luar biasa bagi kami di BPD Bali, dan kontribusi kami nantinya memberikan peningkatan PAD bagi
pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota yang dia Bali selaku pemegang saham. Demikian Mbak Sabrina, terima kasih.